Saatnya kami membuka hati untuk diberkati oleh firman-Mu. Amin. Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Di dalam urapan kuat kuasa-Mu, urapi kami setiap pribadi lepas pribadi. Haleluya. Baik yang ada di lapangan ini maupun yang ada di dalam ruangan, dimanapun kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja sehingga kami dapat diberkati pribadi lepas pribadi. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Tidak enak kalau saya di atas. Nanti Pak Kalapas bilang ini Pak Pendeta di atas, padahal kami semua ada di bawah. Nah, saya juga sangat senang sekali berjemur. Di rumah juga saya setiap jam 10 sampai setengah 11 pagi wajib saya berjemur. Amin. Ya, karena seperti dikatakan Pak Kalapas, imun kita itu naik ketika kita berjemur. Jadi yang masih ada di samping-samping ini berarti pagi ini tidak naik imunnya. Ya. Nah, yang kedua, ini masih panasnya berapa derajat saja. Kalau saya banding dengan api neraka, jauh lebih panas api neraka. Jadi kalau masih api di dunia ini masih kita udah takut, apalagi api neraka. Jadi saya percaya di sini tidak ada yang takut dengan api. Amin. Iya, cahaya matahari ini membawa berkat sebenarnya. Jadi besok-besok ada jemuran lagi, ya yuk ambil bagian. Sebagian daripada itu dikatakan dengar-dengaran. Nah, ketika dengar-dengaran berarti sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Kalapas, seluruh pejabat lapas juga akan senang kalau kita dengar-dengaran. Berarti nilai kita juga nanti akan dia, oh selama di penjara orang ini baik-baik. Ada satu nilai tambah bagi kita. Baik. Hari ini saya tidak lama firman Tuhan karena saya lihat sudah Pak Nurul sudah keringatan habis ini. Coba tenangkan hati karena saya tidak banyak sampaikan poin-poinnya, tapi saya mohon maaf hari ini saya langsung inti-inti sarinya. Itu sebabnya saya mohon jangan ada yang tersinggung karena memang sengaja saya singgung pada pagi ini. Amin. Jangan ada yang tersinggung, memang sengaja saya singgung supaya kita tetap tersinggung. Karena biasanya orang yang tidak tersinggung itu sudah mati, saudara yang kan, sudah mati sarafnya. Jadi kalau orang tersinggung berarti orang itu masih hidup. Amin. Jadi satu kali lagi sebagai hamba Tuhan, jangan tersinggung ketika hari ini saya mau singgung. Karena maksud saya adalah baik. Amin. Satu firman Tuhan kita baca dalam Ayub 22, kita mulai dari ayat 23. Kita sampaikan ayatnya ke 28 saja. Ayub 22 ayat 23 sampai 28. Demikian Ayub 22 pasal 22 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa, dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar najarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Katakan amin. Firman Tuhan hari ini saya kasih tema pertobatan kunci keselamatan. Pertobatan kunci keselamatan. Setiap orang mau selamat. Apakah itu bicara selamat secara rohani, jiwanya diselamatkan masuk dalam kehidupan yang kekal dalam surga, itu adalah tujuan akhir.
Tapi lebih banyak ketika kita masih di dunia, kita mau selamat. Selamat dari virus corona, selamat dari bahaya, selamat dari ancaman, bahkan selamat dari penjara ini. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan kunci keselamatan apapun itu, satu kata adalah pertobatan. Amin. Ketika kita ada pertobatan, dalam firman Tuhan mengatakan keselamatan itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, karena panasnya matahari, saya to the point aja dengan inti-inti syari firman Tuhan. Kalau kita lihat keselamatan pada awalnya dikatakan kalau bahasa Ibrani-nya dikatakan Yeshua, kalau bahasa Yunani dikatakan soteria, artinya keselamatan. Keselamatan yang dimaksudkan dalam dua kata ini adalah keselamatan dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari bencana dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus ada di dunia, lebih dalam lagi yang dimaksudkan dengan keselamatan adalah keselamatan jiwa kita masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya keselamatan adalah satu tujuan hidup kita. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, tujuan hidup kita, apapun agama kita, apapun keberadaan kita, saya mau sampaikan, tidak berhenti sampai di lapas ini. Yang setuju katakan amin. Yang masih ada harapan, ada tujuan hidupnya setelah lapas ini, katakan amin. Tujuan hidup kita tidak berakhir di lapas ini. Dengar, tujuan kita masih ada, masih jauh, masih lebih luas, masih lebih besar lagi di luar sana nantinya. Anggaplah selama kita ada di penjara ini, di lapas ini, adalah suatu ujian bagi kita. Ketika kita lolos ujian, maka kita akan naik kelas. Saya datang sini, kadang-kala dari rumah saya berniat untuk membantu entah salah seorang. Tapi undur hati saya membantu. Kenapa? Pas saya lihat yang dia minta sama saya beli sabun, beli makannya, kan begitu. Pas saya lihat dia merokok di depan saya. Dalam pikir saya, berarti dia punya uang. Nggak mungkin duluan dia beli rokok daripada sabun atau makan, kan begitu. Akhirnya saya urungkan niat saya untuk membantu orang itu. Kenapa? Dia berikan dengan sia-sia. Saya sendiri nggak merokok, apalagi dia. Kan kira-kira begitu. Ayo, melakukanlah firman Tuhan, lakukanlah yang terbaik selagi ada waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Satu kesaksian saya, anak-anak saya sejak dalam minggu ini mereka berlaku firman Tuhan ini. Semua celengan mereka, yang besar yang kecil, buka semua. Terakhir kemarin kami tukarkan uangnya di City Mart dan kami bagikan itu. Besok kami ke Telu Dalam. Saya tanya sama anak saya, baru 6 tahun, Wina Iriola namanya. Iriola ini nama orang Finlandia, bapak angkat saya dari Finlandia. Saya tanya, kenapa mau pecahkan, mau bantu orang yang membutuhkan? Wow, luar biasa. Coba kalau kita menabung seperti itu, bukan di bank saudara, tapi kita menabung dengan kebaikan, kita menabung dengan menolong orang lain, kita menabung dengan berbagi kasih. Anda bisa bayangkan, siapa yang menabur akan menuai. Kalau kamu tabur pisang, buahnya pasti pisang. Kalau kamu menabur menolong orang, pasti buahnya kamu pasti ditolong. Kalau tidak, nanti di zamanmu anakmu pasti ditolong oleh orang lain. Yang setuju katakan orang amin. Amin. Taburlah yang baik, taburlah yang indah di hadapan Tuhan. Selama kamu bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Haleluya. Bapak, engkau melihat anak-anakmu yang berdoa di hadapanmu saat ini, yang menerima firman-Mu, yang mau berubah, yang mau bertobat, karena mereka memiliki masa depan yang lebih indah, karena mereka memiliki tujuan hidup yang lebih indah, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan, kehormatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya setiap anakmu pada hari ini, mereka mau berubah, mereka mau berubah. Kalau
Kalau dulu mereka jahat, mereka mau berubah menjadi orang yang baik. Kalau dulu mereka mencuri, mereka akan berubah menjadi orang yang suka memberi. Ya, orang dengar-dengaran menjadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang lemah lembut, orang yang taat kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, dengarkan suara hati mereka, dengarkan doa mereka, dengarkan permohonan mereka. Dan saat ini saya berdoa, ubahkan mereka Bapa, ubahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubahkan hidup mereka, ubahkan masa depan mereka. Engkau berkati mereka dengan berkelimpahan. Bapa di surga, saya berdoa dalam nama Yesus, semua warga binaan yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka saat ini. Kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Bapa, kalau mereka mengalami masalah pribadi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, atau apapun pergumulan mereka, sesuai firman Tuhan hari ini, Engkau jawaban bagi mereka. Engkau jawab mereka, Engkau jawab mereka. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam doa dan pergumulan hidup mereka. Bapa, dalam nama Yesus.